datang di YouTube channelnya SMK Mondial. Hari ini kita mau ngapain nih, Bu? Jadi hari ini spesial banget karena hari ini akan ada pameran virtual anak kelas 12 SMK Mondial yang kita tuh sebutnya anak-anak kelas 12 SMK Mondial tuh Mondialis 01, Pak. Oke, dan tema pameran kali ini adalah #Telaste 1.0. Nah, di pameran kali ini akan ada beberapa karya, ada film pendek, ada film dokumenter, ada buku foto, ada banyak deh pokoknya. Nah, karya yang pertama nih kita bakalan lihat nih, langsung aja kali ya. Oke, langsung aja. Oke, buat pemirsa semuanya, check this out. Musisi jalanan tuh nggak senegatif yang mereka pikirin aja sih, gitu aja sih. Bahkan ada orang yang nganggap pengamen itu sampah. Kalau lagi makan tuh kadang kayak suka risih, apalagi kan kadang nggak 1-2 kan, biasanya banyak gitu ya kan. Tergantung dari merekanya, salam dulu atau apa kan, kadang ada yang langsung nyanyi-nyanyi nggak jelas gitu kan. Kurang setuju ya. Tapi kadang kan dia untuk nyari uang juga sama kayak kita, tapi cuman beda aja, dia kan di jalanan gitu. Juga butuh cari rezeki gitu ya kan, nggak. Jadi kan juga nyari pekerjaan, so mungkin dia mengambil jalur pengamen itu agar dia bisa menghidupi keluarganya atau gimana gitu ya. Kalau di hari weekday itu biasanya sih menurut saya sekitar 200-300an, kalau di hari weekend biasanya dia mungkin sampai 1 juta kali ya kalau dari pagi sampai malam ya. 100-200 ribu atau lebih bisa. Ya kalau dia rajin terus-terusan mungkin segitu. Agar lebih dijaga lah etikanya, kalau misalkan nggak dikasih ya maaf aja gitu kan. Itu tetap usaha sih. Rezeki di jalanan jangan patah semangat, harus terus menerus berjuang gitu. Iya, kalau dipandang sebelah mata sama masyarakat. Iya, walaupun banyak yang memandang sebelah mata, pengamen gimana sih gini-gini. Kadang ada juga yang dia jahat gak sih, kan kadang ada yang kayak gitu kan. Tapi kan nggak tahu kan, cover orang kan kita nggak bisa lihat orang dari cover ya kan. Jadi Ini nomor 3 ya. Nah ya kalau pulang jam berapa ya, Bu? Ya, suka-suka dah. Suka-suka dia ya? Suka. Ini pulang bawa uang ya. Iya, betul itu. Iya, itu udah bejat di dunia. Ini anaknya harus bisa nolong ayahnya ya. Seru juga runtur. Pakai lagi. Oh, udah nonton ya. Iya. Malam tuh. Oh, kasih panah nih. Pas aja pas. Pasnya begini nih kalau yang sekarang. Ada ayam. Udah. Sorry. Udah. Ada kuncinya. Masa gua bini gua enggak saling mantos kan. Nangis. Tuh, main nangis. Kuncinya bawa. Oke, nama gue Aray, umur gue 33 tahun, asal gue dari Jakarta. Keseharian gue ngamen di Pujasera Blok S. Gue ngamen dari jam makan siang jam 12, kelar jam 3 sore, gue istirahat. Nanti habis maghrib, gue datang lagi kemari, sampai kelar gitu. Gue ngamen sih dari umur 8 tahun sih ya. Nggak mau ngerepotin orang tua, jadi gue turun ke jalan ngamen. Gimana caranya gue bisa jajan? Kadang gue kasih orang tua,
Gue ngojek payung, jualan koran, jualan majalah gitu. Gue pernah kerja di salah satu perusahaan lah gitu. Cuma guanya itu emang nggak cocok kali kerja kayak gitu. Karena emang udah nyaman kayak gini sih, gitu aja sih. Iya banyak sih yang underestimate, banyak lah. Cuman kalau gue yang jalanin gue kok gitu aja sih intinya. Halal kok, itu aja sih. Intinya gue nggak ngerampok gitu, nggak maksa. Tatap beda. Tiada yang hitam, betapa indahnya hari ini. Jangan banget nih, udah jelek sobek lagi. Hindi ka ng buwan-buwan. Di na pakai sini. Gue punya anak 3, 2 cewek, 1 cowok. Gue nikah itu diremehin lah gitu. Lo mau ngasih makan apa? Gitu. Dan lo bisa dapat duit dari mana buat ngelamar dia? Gitu. Ada cerita gue sebulan itu gue menghasilkan 10 juta. Dulu gue event, gue diajak temen gue buat ngisi acaranya mereka. Dari duit situ lamar nih. Makanya jangan pernah takut kalau lu mau berbuat baik. Gue sekolah pun juga pasti dari hasil ngamen dalam melakukan pekerjaan, entah itu apa lu lakuin. Bukan karena uang, semua tuh bukan karena uang, karena kenyamanan. Oke, lu gaji besar tapi lu nggak nyaman, lu bakal tersiksa di situ. Iya gak sih? Lu gaji kecil tapi lu nyaman di situ lu. Jangan pernah lu mau dianggap remeh sama orang. Lu tunjukin kalau diri lu tuh bisa kreatif dan baik di mata orang, gitu aja sih. Aku ingin terbang seperti elang. Kenapa gue demen situasi jalan dan sama anak-anak jalan ya? Karena mereka ini solidaritasnya tuh tinggi, lebih dari keluarga sih kalau gue bilang. Semacam misalkan lu sakit gitu, mereka yang perhatian, dan mereka juga usahain kayak kolekan buat yang sakit gitu kan. Cuma kalau kita makan juga, makan aja lu makan tahu gitu atau makan tempe, nggak mungkin gue di depan lu gue makan ayam atau gue makan yang lebih enak dari lu. Soalnya makan tempe harus makan tempe gitu. Semua manusia punya mimpi, nah, termasuk gue punya mimpi. Kenapa gue ngeband atau gue bikin lagu? Ya mimpi gue supaya karya gue bisa dilihat orang, didengar orang, kayak gitu aja sih. Teman-teman semua atau yang ada di seluruh Indonesia deh, hilangin statement buat musisi jalanan yang negatif. Semua ada waktunya, dimulai saat kau buka mata. Semua ada saatnya, bila kau berlari tanpa henti. Nama gue Ale Sampurna, nama asli gue Aristia Sampurno. Gue berasal dari Banjarnegara yang kemudian datang ke Jakarta. Kemudian gue menetap di Jakarta sudah kurang lebih mungkin 10 tahun ya. Selama 10 tahun itu konsisten menggerakkan tubuh gue di dunia seni. Paling banyak musik sih, 90% gue hidup dari musik dan hidup untuk musik. Temen gue nanya, lu ke Jakarta mau ngapain sih? Gue pengen jadi penyanyi kafe. Gue diketawain. Gue juga belum ngerti apa maksud dia ngetawain gue kan. Dia nangkepnya mungkin nih anak mungkin mau kerja bareng gue kali di Jakarta gitu. Sampai ketemu tempat yang namanya Pujasera Blok S itu ada di Jakarta Selatan. Awalnya gue jadi tukang nasi goreng. Di kawasan Pujasera itu banyak anak-anak pengamen. Dan anak-anak pengamennya itu keren-keren banget. Gila keren, dari fashionnya, dari lagu-lagu yang dimaininnya, dari alat-alat yang mereka pakai, itu keren-keren banget. Temen musik pertama gue di Blok S itu namanya Bang Arai. Itu yang akhirnya ngedoktrin gue lebih ke berkesenian.
awal gue ke Jakarta itu mimpi gue ya, mimpi di hati kecil gue itu ya gue pengen bermusik sebenarnya. Tapi begitu gue nyampe ke Jakarta nggak semudah itu dong. Jadi mau nggak mau gue awal ke Jakarta kerja beberapa bulan karena gue ngeraba dulu di Jakarta nih gimana sih gitu. Yang gue paling suka banget itu sebenarnya dunia pengamenan sih. Dunia pengamenan itu gue kepo banget gitu, orang-orang ngamen di bis tuh aktivitasnya kayak apa sih gitu. Ya filosofi entengnya kan gini, gue memamerkan karya gitu, gue nyanyi di depan orang ini ngasih duit gue, sesederhana itu kan. Apa bedanya sama band-band gede? Apa bedanya sama Bruno Mars? Apa bedanya sama Rich Chiga? Apa bedanya sama Agnes Mo? Bagi gue dan bagi Noah sendiri pun, mereka menamai dirinya pengamen karena esensinya sama cuy. Mereka perform, nyanyi, dikasih duit. Apa bedanya? Orang-orang yang pada ngamen di lesehan itu sebenarnya kehidupannya seperti apa sih gitu. Ternyata ya secara finansial mereka nggak jauh beda sama karyawan. Makanya gue waktu itu gue putusin oke, gue nggak hidup di jalan tapi gue ngekos. Nah sesekali gue kadang tidur di emperan toko, tidur di taman, tidur di trotoar. Itu gue cari sensasi buat raga gue aja gitu. Putaran pertama 40.000. Alhamdulillah. Rezeki. Di jalan tuh kita serba survive. Sorry kita mampu beli pick karena pick harganya juga paling 1.000-2.000 juga dapat pick, tapi lebih puas tuh kalau apa-apa tuh bikin sendiri. Kalau bisa juga gitar bikin sendiri tuh. Senar-senarnya. Nah, aduh nyampah tuh. Belum, scan-nya aja belum jelas bang. Gue bingung makanya. Nah kehapesan yang lumayan gue inget sampai sekarang ya, istilah jalanannya tuh disekolahin sama abang-abangan. Disekolahinnya mereka juga sebenarnya ngedidik. Sini beliin abang rokok, tapi jangan pakai duit lu, jangan pakai duit orang. Serah gimana caranya. Gue disuruh mikir di situ. Gimana caranya gue beli rokok tapi nggak minta sama orang, sementara gue nggak punya duit. Gue akhirnya belajar bersosialisasi sama orang. Minta tolong sama orang tuh gimana caranya gitu. Orang lewat, Pak boleh minta tolong nggak, minta uangnya 5.000, 10.000 dan sebagainya. Akhirnya gue dapet rokok kayak gitu. Gue dapet walaupun abang-abangan gue nyuruh beliin rokok, tapi gue dapet pelajaran gede di situ. Jakarta itu nggak sekeras itu ternyata gitu. Kalau kita pakai attitude, kita pakai etika berjalannya. Kayak dia nih. Lu ntar Mbak, kalau udah kaya ngamen di waras, lu nggak begitu powernya. Bener. Iya. Tahun. Iya bener pasti. Jangan buat besok. Gue tahu dia. Kapan terakhir lu ngalamin ketawa yang lepas? Gitu. Ketawa yang lahap banget. Gitu. Iya. Itu bisa dinikmati, dikasih sama Tuhan tuh pas kita nggak punya duit doang ya. Kalau udah punya duit pusing. Kalau kita punya duit kenapa bisa pusing gitu ya? Gitar, gendong gitar. Lo percaya nggak? Gue dulu ngamen dari Balen, Amin sono tuh, warungnya Amin tadi tuh, jalan kaki. Jalan kaki, tapi lu masih ngekos kan? Iya ngekos, tapi enjoy berdua cekak. Iya, emang iya. Itu nyampe kan nggak ada keringet loh. Tahu-tahu masuk kan sekarang punya motor gimana ya? Mau jalan kaki males banget ya? Iya. Singkat cerita, gue punya mimpi terpendam yang dari kampung datang ke Jakarta. Gue sebenarnya pengen ke industri musik kan, cuman kan karena survive itu tadi, gue harus jadi tukang nasi goreng, gue harus ngamen di jalanan. Itu kan bentuk survive gue kan. Tujuan gue sebenarnya gue pengen berkarya cuy, gue pengen ngasilin karya, dan gue pengen bisa bikin bangga keluarga gitu. Karena 10 tahun gue selalu berhadapan dengan orang-orang baru, di 5 tahun pertama gue sadar, oh ternyata orang tuh beda-beda responnya gitu. Ada yang suka, ada yang enggak, ada yang anggap ini, ada yang anggap itu gitu. Bahkan ada orang yang anggap pengamen itu sampah.
nggak jauh beda sama pengemis. Nah itu yang selama ini gue lakukan, gue memangkas persepsi mereka cuy, dengan gue berkarya, dengan gue berpenampilan baik gitu, dengan gue berperilaku baik di depan mereka. Kayak gitu sih cara-cara gue, cuman ya manusia ke manusia. Mereka akhirnya nggak nganggep gue sampah lagi, karya sih, karya. Begitu gue punya karya, mereka tahu karya gue dianggap sebagai manusia. Gue belum jadi pas begini. Ini apa ya? Ini tempat apa ya Pak? Hah? Tempat apakah ini? Konten doang. Terus. Emang cita-cita gue dulu pengen bikin studio sih, ya buat cita-cita aja sih gitu. Karena gue pengen musik gitu kan. Terus studio ini sebenarnya buat anak-anak pengamen sih, itu bikin kreasi di sini. Pokoknya bebas di sini, cuman lo pulang harus bawa sesuatu dari sini gitu, entah itu pelajaran lah, apalah gitu di sini. Sayang juga ngeliat pengamen bagus, kadang-kadang ya gitu aja gitu, tanpa dipublish gitu kan. Ya karena banyak belajar aja Pak, karena teman-teman kita kan, karena kan emang gua basicnya musik gitu, yang namanya recording gitu kan, gua belajar pelan-pelan, meskipun gua nggak bisa amat gitu kan, tumpahin lah ke mereka nih anak-anak jalanan gitu kayak. Subscriber ada berapa Pak? Ya Allah, dikit, 254.000 gitu. Rasa ku sedang jatuh cinta, karena rasanya ini berbeda. Nah aku diri menanti waktu yang tepat untuk aku mengungkapkan aku mengatakan. Di jalanan di Jakarta itu, kalau orang taunya kan, wah anak-anak jalanan pada berantem, anak-anak jalanan pada anarki. Sebenarnya enggak, kita semua berkeluarga, tanpa ada yang memanage, tanpa ada yang nyuruh. Ya kayak kita makan sepiring berlima, itu udah hal wajar, malah kalau di Blok S wajib. Itu yang nggak gue dapet di rumah ya, di keluarga itu nggak gue dapet. Gue pernah ngamen sehari dapat 20.000 pernah, bahkan buat makan aja nggak cukup kan. Tapi pernah gue ngamen sehari dapat 6 juta 3 orang. Selama gue ada di dunia seni, gue kerja sepenuh hati, rezeki ngikut kok gitu. Rezeki itu kan langsung turun dari Tuhan ke kita tuh. Kita itu nggak separah yang kalian sangka gitu. Pengamen-pengamen di luar sana, biarpun mereka ngamen di lampu merah, mereka ngamen di tempat-tempat makan atau di rumah-rumah warga gitu, kita nggak tahu pribadinya mereka. Gue punya teman pengamen, bahkan anak pang, ternyata S2. Gue punya teman pengamen yang ternyata anak pejabat, orang yang respect sama pengamen. Gue pasti lebih respect lagi sama orang ini. Itu yang pertama. Yang kedua, orang-orang yang nggak respect sama pengamen, kayak contohnya ngeremehin lah, pengamen sampah lah, apalah segala macam. Yuk lebih kenal lebih dekat lagi sama kita, gitu. SMP tuh nah, masih Green Day. Terus Pokoknya kuncinya netral. 3. Ya netral tuh ya lagunya Gus Pelangi. Keren-kerennya Blink. Oh, Iya kan? Udah ada melodinya Blink. pakai apa? Lem kayu. Deng 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 deng. SMA udah mulai nge-tes tuh. Wah, Bisa gitu aja enak banget ya. Udah gaya banget udah.
jago gue gitu. Iya. Bisa melodi sela udah jago banget udah. Iya kan? Namanya mobil prasejarah cuy. Mobil yang udah beralih fungsi menjadi gudang. Nah. Semua ada waktunya, dimulai saat kau buka mata. Semua ada saatnya, bila kau berlari tanpa henti. Bila kau selalu berharap sempurna, lihatlah semua sisi dunia tak sempurna. Takkan bisa, takkan bisa. Bila kau berharap semua mimpi akan menjadi kenyataan secepat itu, takkan bisa. Olah, nah kawan-kawan tadi kan udah lihat tuh karya yang tadi udah diputerin. Tadi itu karyanya ada film dokumenter judulnya Muja. Nah sekarang saya lagi sama yang bikin nih. Yang bikin tuh sebenarnya siapa sih? Pokoknya dia ngeselin deh. Kita langsung aja ketemu sama orangnya. Siapa sih kamu? Halo, nama saya Rahmat Abdul Basit, biasanya dipanggil Basit atau Rahmat. Kita sekarang mau ngomongin tentang karya kamu yaitu Muja. Muja itu kan singkatan dari musisi jalanan. Iya betul. Kenapa kamu bikinnya tuh film dokumenter sih? Kenapa nggak film fiksi? Kenapa pilih dokumenter? Karena di proyek akhir ini menurut saya udah kebanyakan pilih film fiksi sih. Saya pengen bikin yang lebih beda lah, pilih dokumenter dan pengen belajar juga sih gimana caranya bikin dokumenter. Jadi ini pertama kali kamu bikin film? Pertama kali bikin dokumenter. Apa bedanya sama bikin film fiksi? Oh ya, for your information, Basit ini pernah bikin film fiksi yang filmnya juga ada di YouTube channel kita namanya Metanoia ya? Iya betul. Dia sutradaranya. Nah, berarti Basit ini baru pertama kali nih bikin film dokumenter. Apa sih bedanya film dokumenter yang kamu bikin sekarang, Muja, sama Metanoia deh, bedanya apa? Mungkin bedanya lebih ke, kalau dokumenter lebih ke real kali ya. Oke. Yang nggak dibuat-buat adegannya kayak apa adanya gitu loh. Oke, berarti which is lebih susahnya di mana? Lebih susahnya sih di pas syutingnya kita harus ngejar talentnya. Gitu. Ada nggak sih misalnya satu kondisi kan dia real ya? Misalnya contoh yang benar-benar keadaan yang akhirnya membuat kamu tuh benar-benar nggak bisa syuting hari itu padahal itu udah dijadwalin. Mungkin waktu itu hujan kali ya? Hujan. Ada apa dengan hujan? Emang jadinya apa kalau hujan? Kalau soalnya kan syuting dokumenter Muja ini di outdoor ya, jadi kalau hujan ya nggak bisa berlanjut. Jadi film dokumenter tuh susahnya kayak gitu guys. Selain itu saya mau tanya dong tentang talentnya nih, menarik banget. Talentnya namanya siapa? Namanya ada Arhai dan Ale. Jadi si Arhai sama Ale ini benar-benar pengamen ya? Iya betul. Nggak dibuat-buat ya karena ini dokumenter gitu. Nah kehidupan dia si Arhai sama Ale ini yang akhirnya membuat kamu kebuka nih. Apa sih yang kamu temuin di dunia pengamenan? Mungkin kalau dari bukan perspektif lebih luas sih, perspektif yang stereotip negatif yang di masyarakat itu banyak yang bilang bahwa pengamen itu negatif, pengamen itu cuman kerjanya minta-minta, ngemis-ngemis, malah cuman kayak ada kan yang kayak gitu. Oh iya. Kadang ada orang yang ketika didatengin pengamen dia langsung ngerangkul tasnya atau ngumpetin tasnya atau langsung megang handphonenya, seakan-akan bahwa pengamen itu negatif. Ketika saya bersama Arai dan Ale bahwa pendapat itu semuanya salah.
salah semua kayak bahwa mereka itu pengamen yang keren, pakaiannya juga pakaian yang keren-keren, bukan yang kayak pengamen gitu lah. Kerenan pakaian mereka daripada pakaian Iya. Kerenan pakaian mereka. Oke, jadi terus kalau boleh saya tanya nih ya, dokumenter itu kan luas banget. Akhir belakangan ini lagi ngetren banget kan, kalau nggak salah si Inspirasi ya. Terus, nah ini kenapa sih kamu pilihnya justru pengamen? Kenapa tema itu yang dipilih? Mungkin pada saat itu emang lagi kepikirannya itu sih. Lagi kepikirannya pengamen? Iya, dan kebetulan aja pas di sekitar lingkungan saya ada beberapa guru-guru yang cerita ke saya bahwa teman-teman itu banyak yang menganggap bahwa pengamen seperti itu negatif. Oh, oke. Dan saya ingin menyampaikan bahwa nggak semua pengamen gitu loh negatif. Ada beberapa yang emang menjual suara, dia punya attitude yang baik dan attitude yang bagus. Dia juga berpakaian sopan, bagus. Oke, sip, mantep ya. Terus habis itu kayaknya itu aja deh yang saya mau tanyain sama Basit perihal tentang karyanya nih. Jadi buat kalian yang tadi udah nonton, itu karyanya Basit judulnya Muja, itu singkatan dari musisi jalanan. Satu lagi deh terakhir tentang karya, kalau menurut kamu kira-kira orang yang setelah nonton karya Muja ini, karya kamu ini, kamu pengennya mereka beranggapan apa tentang pengamen itu sendiri? Mungkin lebih ke kadang jangan nilai orang tuh dari luarnya aja sih. Oke. Kita kan belum kenal mereka kayak apa, mungkin kalau mau tahu mending lebih kenal lebih dalam mereka. Oke, itu tadi pesan dari Bapak Rahmat Abdul Basit ya gak sih? Jadi oke guys, terima kasih. Makasih ya Basit udah bisa di sini dan udah tanya-tanya. Thank you banget udah bikin karyanya keren banget tadi. Nah, selanjutnya bakalan ada karya lagi yang pastinya nanti akan ditampilin di hashtag The Last Day 1.0 karena ini memang virtual exhibitionnya anak kelas 12. Stay tune tuh, Basit udah bilang stay tune. Satu, yang terakhir Basit, kamu jomblo apa udah punya pacar? Cut. Bye. Semalam tetangga kos kita diusir sama ibu kos. Hah? Yang mana? Itu si Tari. Wah, emang kenapa? Udah 3 bulan gak bayar kos. Kalau ditagih janji-janji mulu, makanya diusir. Oh gitu. Terus kita gimana nih, Cel? Kita kan udah nunggak 2 bulan loh. Yaudah, mana sini duit patungan lu biar sore ini gue bayar ke ibu kos. Nih, baru gue ambil dari ATM. Baru kirim sama nyokap. Nah gitu dong, sore ini gue bayar ya. Ya udah lo tenang dulu, kita duduk dulu, terus kita mikirin kita mau gimana nih. Lis, ini siapa nih? Apaan? Cincin. Cincin apaan? Nggak tahu, emas kali. Emas nih, Cel. Kita ke Babi Mas sekarang, Cel. Mau ngapain? Ya mau jual lah. Ih, kan bukan punya kita. Ya terus lu balikin. Balikin kemana? Ingat, duit kosan belum bayar. Ya mungkin ini jawaban dari Tuhan. Ya udah deh. Ansi, udah gak sih?
samawati wa ma fil ardh man dzal ladzi yashfa'u indahu illa bi. Lu setan bukan sih? Kok bisa baca ayat kursi? Nama gua Aldo, bukan setan. Gua udah sebulan gentayangan. Terus lu ngapain gentayangin di sini? Cincin. Hah? Cincin apaan? Cincin yang lu jual itu cincin gua. Ngapain setan masih mikirin cincin? Emang bisa dipakai di akhirat? Gua bukan setan, gua Aldo. Itu cincin gua beli buat ngelamar pacar gua. Gua malah tabrakan pas mau ketemuan. Jadi, kalau cincin itu belum sampai ke tangan Marisa, gua bakal terus jadi arwah gentayangan. Terus rencana lu gimana? Kenapa lo senyum sama kita? Enggak. Gue nggak mau. Mendingan gue cariin lo Ustadz, biar lo nggak gentayangan lagi. Ribet, cincinnya udah gue jual, uangnya juga udah dibayar buat kos. Udah, gue mau tidur. Ayo dong, Liz, Cel, tolongin dong. Ayolah. Liz, Cel. Tolongin dong. Apaan sih lo sih masuk? Tolong dong. Yaudah, lo maunya gimana? Ya ambil cincinnya, terus kasih ke Marisa. Gitu doang kok. Gitu dong malah lo. Itu cincin udah gue jual, gue gak punya duit lagi. Kan duitnya ada di ibu kos. Gila kali lo, gue harus minta cincin itu balik gitu. Gue lebih baik digentayangin lo daripada sama ibu kos. Yaudah gini aja, kita tunggu kiriman orang tua kita di bulan depan. Abis itu kita beli balik deh tuh cincin. Kan gue udah bilang, gue udah sebulan gentayangan. Lu tau gak sih kenapa orang-orang ngedoain 40 hari orang yang udah meninggal? Soalnya kalau Aro masih penasaran setelah 40 hari, itu Aro bakalan gentayangan terus selamanya. Artinya lu berdua bakalan lihat gue sampai tua. Sampai tua. Sampai tua. Sampai tua. Kenapa ya? Ya Allah, galak amat sih bu. Bukan muka gue, mulut gue lu. Kenapa ya? Ini bu, kita mau... Mau apa? Mau ini bu, kita minta uang yang kemarin dong. Hah? Apaan? Aduh, nih gue kagak salah denger nih ya. Mana ada aturannya begitu, duit yang udah dibayar tuh kagak bisa dibalikin lagi. Tapi kita lagi butuh bu. Buat apaan? Beli tas, beli lipstick. Lu kira lu doang yang butuh? Gue juga butuh. Lu kagak nggak bisa ngadi-ngadi deh lu, udah deh. Kenapa lu nangis-nangis? Kagak ada yang nangis-nangis. Kalau gue bilang kagak ya kagak, udah. Ini mbah saya udah meninggal. Saya dari kecil dirawat sama si mbah. Ibu saya nggak punya biaya pemakaman untuk si mbah. Waduh, lu kenapa nangis? Jangan nangis. Nyawa gue udah kagak ada nih. Gue kan jadi ikutan sedih. Aduh, ya udah deh. Nih ya. Nih lu kuburin dulu nih mbah lu ya. Lu bayar kosan ntar aja dah bulan depan. Ya, nih, insya Allah masuk surga ya. Tuh, udah deh. Makasih ya bu. Makasih ya bu. Iya, Makasih. Cel, itu kan foto ibu kantin. Kualat lo nanti. Lah kan gue udah bilang mbah gue udah meninggal. Gue dari mana kualatnya? Hati-hati lu ya, biar lancar di jalan. Iya bu. Kenapa lu berdua mau jual emas lagi? Cincin yang kemarin mana pak? Ya, udah laku. Aduh, kenapa bapak jual sih pak? Lu aneh deh, kan udah gua bayarin, terserah gua lah mau diapain. Kenapa nggak bapak pakai aja sih pak? Nih lu lihat mau gua taruh mana lagi. Lagi pula tuh cincin cewek nggak muat di tangan saya. Yaudah, dijual ke siapa? Ya mana gua tahu udah gua jual di copet di nomor teleponnya. Emang kenapa tuh cincin keramat? Nanti deh saya ceritain. Halo, selamat siang dengan Ibu Dian. Jadi gini Bu. Kagak bisa, itu cincin udah gua kasih ke anak gua buat hadiah ulang tahun ceweknya. Duh, gimana ya?
Aduh, lu ngapain duduk di situ, Pak Mali lu? Gak dapet jodoh lu. Ini lagi jangan gigitin kuku lu, apes lu ntar, Pak Mali. Pak Mali, pakai cincin orang meninggal juga. Hah? Meninggal? Siapa yang meninggal? Cincin yang anak ibu bawa itu bekas orang meninggal. Menurut ibu anak ibu bakal terima. Astagfirullah, anak gue bakalan kena sial terus-terusan nih. Aduh, gue telepon dulu deh. Diangkat-angkat lagi. Lu berdua kudu tanggung jawab. Lu cari tuh anak gue si Mehmet. Biasanya dia main di Taman Kengkleng. Gue menuju dulu. Ibu gimana sih, kita mana tahu anak ibu yang mana? Gampang, pokoknya anak gue yang ada tompel di pipi kiri sama kanannya. Gampang dah pokoknya, kagak ada lagi yang kayak dia. Iya. Main kabur aja lu. Duit mana duit? Gua aja belinya berapa, ini ngasihnya berapa? Kurang. Ya Allah Bu, hitung-hitung buang sial. Ya udah gini sono, cepetan ya. Ya Allah, itu ibu masih bisa mikirin duit loh. Shh, namanya juga emak-emak. Duh, mana sih tompel? Mana di taman luas banget lagi. Tapi enak juga ya kali ya, Lis. Enak apaan? Kalau punya pacar macam Aldo sama Tompel, perhatian banget sama pacar. Kagak kayak pacar gue, pas gue lagi butuh dia malah kerja. Makanya pacaran kayak gue dong, santuy. Bodo amat pacar gue mau kemana, yang penting gue bebas. Lis, lu lihat deh, itu Tompel bukan ya? Nah, itu dia Cel, kuy. Si Dek Mehmet ya? Mehmet, nama gue aja Matthew, ganggu aja lo. Matthew, tampang kayak lo Matthew. Serah-serah gue, nama-nama gue. Kita baru jadian kan, Beb? Iya sayang. Nah itu dia Cel. Lo mau betek di pacar gue? Gue bilang jambret nih. Apa-apaan lo jambret? Itu cincin udah gue beli ya dari Malo. Gak percaya gue. Kalau lo nggak percaya, telepon aja ya Malo. Ah, beneran Bu. Kata mak gue, nggak ada yang datang ke rumah gue. Wah, ngocel nih anak kita, apa ini, Lis? Malo bilang ya ke gue, nggak boleh pakai barang yang udah bekas orang meninggal. Pak Mali katanya. Lu percaya aja tahun 2020 sama gituan. Gue nggak percaya sama gitu-gituan. Gue percaya itu sama COVID. Mending lu sekarang bertiga pulang deh. Hah? Bertiga? Lo bisa ngeliat dia? Ya bisa lah, gue kan punya mata. Emang dia siapa? Yaudah, gue minta maaf udah ganggu lu berdua. Minta maaf, Lis. Dia yang punya cincinnya, masih bisa ketawa loh. Kagak. Sayang, kasih. Sekarang cincinnya udah di tangan kita. Terus mau gimana? Rumah Marisa. Iya, cari siapa? Mbak Marisa? Iya, tapi kita pernah ketemu di mana ya? Gue Chelsea. Ini teman gue Lisa. Jadi gini, Mbak. Jadi kita kesini mau anterin barang ini ke Mbak dari Aldo. Ini prank ya? Gak lucu, Aldo udah meninggal. Jadi tolong jangan bawa nama Aldo buat main-main. Gue udah jauh-jauh ya datang ke sini.
gue lagi, mau hilang gue juga udah bodo amat. Yaudah iya, gue tahu. Gue minta maaf. Cuman ini sedikit lagi. Lu bisa gak sih tahan emosi lu? Emang lu gak denger dia ngomong apa? Yaudah ya, gue tahu. Cuman ayolah, tolong. Aldo, Cak, ini beneran kamu? walaupun udah beda, tapi ini beneran aku kok. Sampai kapan? Sampai cincin itu ada di jari manis kamu. Aku gak butuh cincin, aku butuhnya kamu. Cak, di dunia ini gak ada yang lebih aku mau selain hidup sama kamu. Tapi sekuat apapun aku mencoba, semua itu gak akan terjadi. Aku cuma bisa berdoa supaya kita bisa lagi nanti ketemu di sana. Aku nunggu kamu, Cak, sampai kita ketemu lagi. Aku mau kamu bahagia. Aku mau kamu menikah. Aku mau kamu punya anak banyak. Asal suaminya jangan lebih ganteng dari aku. Dulu aku beli cincin itu untuk ngelamar kamu. Karena sekarang cincin itu udah di tangan kamu. Aku mau. Aku tunggu di sana ya, Cak. Iya, sayang. Makasih, Lis. Cel udah mau direpotin. Dasar setan. Capek-capek begini. Bilang makasih doang. Yaudah terus gimana? Kita pulang yuk. Akhirnya selesai juga ya, Cel. Tapi uang kosan kita gimana? Tahu udah Lis, paling nanti gue nyari kerjaan sama ibu kantin. Kayaknya gue gak cocok deh Cel kerja di dapur. Gue mau nanya Bang Wangi aja deh. Jadi tukang parkir. Itu kayak dompet lu deh Cel. Ya kali Lis, udah dijambret, kocak lu. Cel ini bener Cel, ada KTP lo. Banyak banget Lis. Jangan telat bayar kos lagi, Aldo. Thank you Aldo. Nah itu tadi udah ditayangin lagi film yang lain ya. Setelah tadi kita udah tahu, kita sekarang di next ini ada special guest lagi. Itu ada Devia Nurjayanti. Halo Devia, say hello to the camera. Halo, gue Devia Nurjayanti, biasa dipanggil Devia. Oke, nah Devia ini tadi filmnya udah kita lihat ya. Itu judul filmnya apa sih kalau boleh tahu? Judulnya Thank You Aldo. Oke, judulnya Thank You Aldo guys. Nah, bisa ceritanya nggak sedikit tentang Thank You Aldo ini? Ceritanya tadi yang kita lihat ya, itu kan lucu banget ya. Nah, itu sebenarnya cerita horor atau cerita komedi sih? Itu sebenarnya drama, tapi ada horornya dan juga ada komedinya. Kok bisa sih dapet ide cerita mau gabungin cerita drama tapi ada horornya juga, tapi ada komedinya juga. Kamu waktu nulis cerita ini dapetnya dari mana idenya? Idenya itu ya dapat dari imajinasi gue aja. Waktu bikin film ini susah nggak sih dapetin orang-orang yang mau main di dalam? Kan Devia termasuk film di antara film-film yang lain ya, filmnya Devia ini termasuk film yang cast-nya tuh banyak banget. Bagi gue sendiri nyari pemainnya itu nggak susah karena
dari teman-teman gue sendiri tuh pada mau begitu gue tawarin ke mereka gitu. Terus yang paling susah dapetin case-nya siapa? Pemeran siapa yang paling susah? Bagi gue yang paling susah itu tukang emas sih. Tukang emasnya ya? Iya. Yang pakai batu akik banyak banget itu. Oke, karena ini filmnya karena terdiri dengan banyak karakter. Kalau dari kamu sendiri penulisnya, kamu paling suka karakternya siapa yang ada di film ini? Gue suka karakter Lisa. Lisa tuh yang mana ya? Lisa itu itu yang pakai kerudung. Yang nggak pakai kerudung ya? Yang pakai kerudung. Kalau saya sukanya sama ini si yang penjual emas pakai batu akik yang banyak itu. Itu epic banget sih. Jadi kalian kalau tadi nonton itu lucu banget sih emang filmnya. Nah, terus abis itu untuk bikin film ini berapa lama, Dev? Produksinya sendiri itu awalnya sih 2 hari. Tapi karena banyak kendala jadi 4 hari. Jadi 4 hari. Jadi produksinya sendiri 4 hari. Kalau untuk editing itu berapa lama? Sekitar 3 bulan. 3 bulan. Lamaan ngedit ya ketimbang syutingnya ya. Oke deh kalau gitu. Terus kalau kamu sendiri mau bikin film lagi nggak? Iya, pasti. Bikin film lagi. Oke. Terus untuk bikin film selanjutnya kira-kira mau bikin film kayak gini lagi atau mau bikin genre yang lain? Misalnya maunya drama percintaan gitu. Atau mau bikin filmnya genre-nya kayak gini lagi horror komedi, atau Devia kan waktu itu juga for your information juga nih, Devia juga waktu itu pernah bikin film yang horror juga nih ya, melibatkan hantu-hantu gitu. Nah, buat film yang selanjutnya mau bikin yang kayak gitu lagi atau mau bikin genre yang beda? Maunya nyobain drama percintaan misalnya kayak gitu. Buat kedepannya, gue bakal milih tema drama lagi. Drama lagi. Karena bagi gue berimajinasi itu lebih mudah dibandingkan harus meriset data-data untuk keperluan biografi ataupun film dokumenter. Oh, jadi buat Devia fiksi itu dia lebih prefer film fiksi ketimbang film dokumenter. Jadi dia nggak suka kayak film Basit gitu tadi ya. Kayak ya nggak sih? Jadi gitu. Oke guys, makasih Devia ya. Jadi sukses buat Devia. Nanti kalau misalnya bikin film lagi jangan lupa buat di sharing ke kita filmnya nanti yang selanjutnya. Mudah-mudahan lebih seru dari yang sekarang. Oke, thank you ya Devia. Nah, buat selanjutnya bakalan ada pemutaran lagi untuk karya yang lain. Stay tune terus di #TheLast1.0. Jadi nanti ada beberapa karya lagi. Jangan lupa buat subscribe YouTube channel kita juga di SMK Mondial School. Oke, jadi jangan kemana-mana ya. Bye-bye. Hai, buat kalian yang ingin daftar di SMK Mondial, yuk simak cara registrasi online berikut ini. Buka Instagram di smartphone kalian, lalu ketik Mondial School di menu pencarian. Klik link di bio untuk masuk ke formulir pendaftaran. Jangan lupa follow ya. Isi data diri siswa juga orang tua seperti contoh berikut ini. Kalau sudah, klik tombol submit dan tim dari SMK Mondial akan segera menghubungi kamu. Mudah kan? Oke, kembali lagi di YouTube channel SMK Mondial. Dan kali ini kita masih di #TheLast1.0. Nah, kita kedatangan wanita cantik nih. Oke kak, halo Toyomi Agashi Kuwatani. Lengkap banget. Iya, Hi sir. Oke, kali ini tuh kita mau bicarain tentang project akhirnya kamu nih, ya kan? Itu kan sebuah film kan, yang judulnya adalah Out of the Shell. Out of the Shell, yang artinya adalah keluar dari kerangka. Keluar dari cangkang ya. Gitu Cangkang? Oke, I don't know. Oke, boleh nggak ceritain sedikit filmnya ini tentang apa sih? Oh, apa ya? Cewek yang mencari apa ya namanya di bahasa Jati diri. Jati diri. Mencari pacar atau mencari musuh? Jati diri. Oh, jati diri. Oke, mencari jati diri. Kemudian ada kendala apa kok bisa dijadikan sebuah cerita? Kita semua kan punya journey untuk mencari jati diri, right? Gitu kan. So, what is so special about the character of your film?
character in the film. It's about a girl who is lost and trying to find herself back again and bangkit lagi pokoknya. Oke, bangkit lagi. And how did she do it? It was actually intentional, but she tried to read her old book that she used to like, and this spirit guide came out of nowhere, and it was just a miracle for her because at that period of time in her life, it wasn't the best moment of her life. Oke, jadi cara dia menemukan jati diri itu dengan bantuannya si magical spirit itu ya, kurang lebih gitu. Oke, di film itu kan banyak posisi ya, ada dari sutradara, ada kameramen, ada apa yang bertanggung jawab di rekam audionya juga dan sampai editing. Nah, kamu bagian mana? Aku bagian sutradara, terus bikin skripsi. Editing is by me and the direct of photography is by me and another friend. So, basically you do all of that ya. Yeah. Jadi kamu bisa, kalau ibarat Naruto kamu kayak Bunshin gitu ya dan mengerjakan semuanya gitu ya. Oke. Nah, kendalanya apa? Maksudnya kita langsung aja ke pertanyaan yang di kepala saya ya. Yes. Apa kendala yang jadi poin terendah kamu di project ini? Apa yang paling susah menurut kamu? Sampai harus ini ya, gitu ya. Ini berat ya. Oke. Apa kira-kira? Finding a free date for my mom, because she's one of the roles for the other character of Eden, the side character of Quinn, the one that's the main character, obviously, and also it's scripting. It's a really proper schedule, time and schedule. What else? Finding the right person for it. Oke, finding the right person for it, of course. Sebelumnya kan belum pernah bikin film sendiri dong, pastikan sebelumnya. Dan ini adalah project solo pertama kamu. Nah, apa yang kamu dapat dari project ini? Kamu jadi apa? Apakah kamu jadi lebih baik kah? Jadi orang yang lebih manajerial kah? Atau lebih bisnis kah? Atau apa seperti apa? Apa yang kamu dapat? There's a lot of aspects that I got from this experience. First of all, this is my first film production experience, so it was quite interesting, especially in this period of time, which is not the best time to film actually. I agree. So yeah, it was kind of difficult, but I think with more patience and learning of things, I think I can handle it more better than before. Oke, singkat cerita, ini bikin kamu lebih dewasa ya. Oke, setelah ini akan ada karya lagi yang akan ditampilkan. Siapakah dia? Siapa ya? Stay tuned and see you in the next movie. Welcome back on SMK Mondial YouTube channel, dan kita masih di #TheLaste 1.0. Dan pada kesempatan kali ini kita akan ngobrol-ngobrol bareng babang ganteng yang satu ini ya. Dia siapa sih? Inilah dia, Ezekiel Rama Febrian dari Mondialis 01 ya enggak? Oke. Juragan Cupang, Burung Dara dan lain-lain pokoknya ya, ini begitulah pokoknya. Oke, pada kesempatan ini kita mau ngobrolin karyanya kamu nih ya enggak? Yang judulnya apa sih? Judulnya Tawuran. Oke, Tawuran. Genrenya apa nih? Dokumenter. Oke, dokumenter. Oke, dari judulnya aja kita udah tahu ya guys ya. Berarti dokumenter tentang tawuran. Lihat judulnya aja, saya juga udah takut nih, merinding nih saya sumpah nih. Aduh, gitu. Tapi apakah seserem itu? Enggak ya? Oh, enggak. Enggak. Oke, berarti bukan tentang tawuran ya? Enggak. Bukan. Jadi film ini film ini sih tujuannya buat edukasi sih sebenarnya, supaya di zaman-zaman kita nih, zaman-zaman saya gitu, untuk supaya berhenti tawuran. Jadi ada satu orang buat ceritain masa lampaunya dia, masa kelamnya dia, supaya dia bisa lebih dia tuh berubah tuh karena apa, ngejauhin hal kayak gitu tuh kayak gimana gitu. Cara dia berubah seperti apa ya? Karena faktanya nih 2021 tawuran masih ada ya? Iya, masih. Narasumbernya kamu kok bisa dapat dari mana sih? Itu jadi
tadinya tuh temen main gitu, temen main. Dia ya karena dia mungkin bete kali ya, dia sering ngelakuin kayak gitu. Jadi saya, oh ini kayaknya dia cocok karena dia udah berhenti juga. Oh, udah berhenti. Oke. Udah ngejauhin, jadi dia juga udah jauh banget, udah kerja kan. Jadinya saya mau panggil dia gitu. Oke. Jadi saat ini tuh dia sudah nggak ada lagi di udah nggak bisa lagi ditemuin nih gitu. Oh iya gitu. Oke, baiklah, mau dong ceritain, ini kan dokumenter gitu ya. Namanya juga dokumenter, pasti nggak dibikinnya nggak bisa sehari 2 hari. Nah, yang paling susah, yang menurut kamu paling susah itu bagian mana sih dari ngerjain dokumenter ini? Menurut saya pribadi ya, mungkin ambil bagian footage kali ya. Pas waktu lagi ngelakuin kayak ada gesekan gitu, kayak tawuran gitu sih kayaknya. Itu lebih gimana ya, bahaya sih menurut saya. Itu lebih bahaya banget sih itu, yang kayak gitu tuh. Kamu ambil gambarnya sendiri? Oh iya, saya ambil gambar sendiri. Gimana caranya nih? Apakah push atau gimana maksudnya? Apa dari jauh atau kamu? Saya ambil dari jauh sih. Ini keamanan kamu juga terancam ya, gitu ya? Iya pasti. Dalam hal ini tadi kan kamu udah sebutin bahaya ya, gitu. Orang tua gimana, Ram? Maksudnya namanya juga bahaya ya. Tapi orang tua ngizinin atau enggak sih sebenarnya? Dibilang ngizinin ya, orang tua siapa sih yang nggak mau sih? Maksudnya orang tua mana yang ngebolehin kita, iya kan? Ngadepin bahaya. Iyalah, ngadepin bahaya kayak gitu. Tapi ya karena menurut saya film ini tema yang saya ambil nih menurut saya bagus gitu buat nanti mengedukasi pantaran kita ya. Jadi saya ya wis lah. Jadi layak harganya sepadan dengan hasil yang kamu harapkan gitu ya maksudnya. Jadi pesannya bisa ditangkap oleh pemirsa supaya ya punah aja lah gitu, tawuran gitu kurang lebih ya. Oke, baiklah. Kayak gimana sih dokumenternya? Ini penasaran sih, kalau tadi ada adegan-adegan bahayanya. Kita lihat aja cuplikannya berikut ini. Sini. Tujuh. Ayo, tabrak. Jalan. Nama gue Fadil dari Warung Silah. Tawuran sih dari SD. Ya itu sih paling cuma antar gesekan lah, main kata-kataan, namanya nyari jati diri, paling nyari nama anak-anak sekarang mah. Ya gue kalau udah teman-teman gitu sih main kuat-kuatan gitu ya kan, main kuat-kuatan, main keren-kerenan dan pokoknya kalau udah ribut nih keren nih, gue keren gitu. Oh iya. Gue waktu tawuran ya karena terakhir gue kejadian waktu itu udah mulai ngeliat orang tua gue, udah mulai ngeliat teman-teman gue, dan udah akhirnya gue niat berhenti, gue keluar dari zona nyaman, gue nyari kegiatan baru, apa aja pokoknya gue kerjain, mungkin gue nggak ke situ lagi. Tak ada teman-teman gue ngajakin, gue ajak dia buat kayak gitu lagi, biar masa depannya ada lah, kan gak guna juga tawuran-tawuran gitu. Buat apa sih lu tawuran-tawuran? Oke lah sekali 2 kali karena lu penasaran, ya kan ngerasain tawuran oke lah. Tapi udahlah cukup, jangan sampai jadi korban atau pelaku. Cuma nggak ada gunanya juga, kasihan orang tua lu. Ngedidik lu sampai gede kayak sekarang. Kalau andaikan lu jadi korban atau pelaku kan percuma, kasihan orang tua lu. Itu dia karyanya Babang Ezekiel Rama ya, yang judulnya Tawuran tadi gitu. Kalau menurut saya sih ya saya kalau dari jauh nggak akan takut amat juga sih ya, maksudnya. Cuma kalau dari dekat kita nggak tahu. Punya ukuran juga, kita yang mau videoinnya kayak gimana juga. Cuman meskipun begitu, kamu berhasil dapetin footage-nya, kamu berhasil mendokumentasikan ceritanya dan dapat narasumbernya aja. Saya sebenarnya udah amazed sih maksudnya untuk
tema yang seperti itu adalah tema yang nggak umum gitu ya. Oke, itu adalah satu dari sekian banyak karyanya Mondialis 01 dan kita akan balik lagi habis ini untuk karya berikutnya. Stay tune terus di YouTube channelnya SMK Mondial. Check it out. Oke, welcome back di YouTube channelnya SMK Mondial dan kita masih di hashtag #TheLaste 1.0. Kali ini kita kedatangan tamu ya. Kita akan membahas apa sih? Nah, kita langsung aja sapa Avatar Restu Putranto. Apa kabar, Ter? Baik, Kak. Oke, kali ini nih sengaja kita undang nih buat ngomongin karyanya Atar nih yang judulnya adalah Trigger Warning. Trigger Warning. Oke, bentuknya trigger warning itu apa sih? Trigger Warning itu sebenarnya bagi saya ya, itu buku untuk mencurahkan apa ya, unek-unek yang udah dipendam lama, sekalian memberi memberi ilmu kepada orang-orang yang masih awam tentang mental health issue. Mental health issue. Oke. Kayak gimana sih karya-karyanya? Coba kita lihat ya satu-satu ya. Apa sih yang karyanya Atar itu tentang mental health issue itu bahasannya seperti apa? Oke, kita mulai aja. Bipolar disorder. Oke ya, bisa jelasin nggak tentang apa sih bipolar disorder? Bipolar disorder itu adalah suatu disorder mental ya, yang dialaminya itu side effects-nya ada dua tipe sebenarnya, satu manic, satu depresif. Kalau lagi manic itu dia biasanya nggak bisa tidur, pikirannya kemana-mana, terus pokoknya energinya nggak bisa habis lah, itu bener-bener nggak capek-capek. Bisa 2-3 harian nggak tidur kayak gitu, nggak makan juga kuat gitu. Cuman kalau lagi depresif itu rasanya tuh ngantuk terus, pengen tidur aja, kayak bener nggak kuat ngapa-ngapain gitu, terus all time low gitulah rasanya, kayak apapun yang dia lakukan, yang dia rasakan tuh nggak pernah ada tenaga gitu, nggak pernah ada semangatnya. Oke, asalnya dari mana tuh bipolar? Maksudnya yang jadi trigger bipolar tuh apa? Banyak sih, beda-beda, bisa dari pengalaman pribadi yang bisa jadi traumatis buat dia, bisa pengalaman masa kecil atau pengalaman masa sekarang, beda-beda sih. Oke, bahasan yang kedua di sini adalah PTSD atau disebut dengan post traumatic stress disorder. Nah, dari kacamatanya Atar, apa sih PTSD? PTSD itu suatu mental health di mana kita tuh gampang ke-trigger ya dengan hal-hal yang zaman dulu di masa kita muda atau di masa kita kecil itu benar-benar dampak traumanya itu gede banget. Bisa jadi karena kekerasan dari orang tua, bisa karena dia misalkan kecelakaan pas dia lagi masih muda, atau banyak juga orang-orang yang udah dewasa itu, apalagi terutama ini ya, veteran perang, itu pada ngalamin PTSD karena mungkin hal-hal yang dia lihat ataupun alami di medan perang itu. Oke, baiklah. Dan yang selanjutnya adalah social anxiety disorder. Gimana tuh kalau yang satu itu? Social anxiety itu suatu mental health yang kalau dijelasin secara simpelnya itu nggak pede untuk nongol di publik. Maksudnya emang bener-bener presence-nya itu, keberadaan kita kayak bener-bener direndahin gitu loh. Kita lower se-low-nya mungkin supaya kita nggak dinotis sama siapapun gitu, karena kita ada mungkin malu atau takut dipermaluin dari pengalaman masa lalu gitu. Beda-beda sih sebenarnya, atau mungkin dia pernah nggak pernah dapet semangat atau dorongan gitu dari orang-orang sekitarnya, makanya dia nggak pede untuk nongol di publik segala macam kayak gitu sih. Tapi kamu kan pede ya, berarti nggak yang ini ya? Nggak juga sih. Nggak juga sih. Cuman ya kalau di depan orang-orang ya, maksudnya yang emang kenal gitu, maksudnya yang saya terbuka gitu ke dia, ya sebisa mungkin nggak nunjukin gitu, karena ya nggak enak juga kan kalau misalkan sayanya nggak mau sosialisasi atau nggak mau
ambil ngomong gitu di saat-saat yang krusial atau penting gitu kan. Oke, kita lanjut ke ini yang kelima nih. Ini mungkin banyak nih teman-teman kita ya di luar sana itu yang senasib, yaitu depression. Kalau kita bahasnya itu secara objektif dari kacamata Atar. Nah, menurut Atar, seberapa serius sih mental health problem ini harus ditangani gitu? Maksudnya jangan dibiarin, kalau dibiarin itu jadi kayak gimana? Penting banget sih. Penting. Kalau diabaikan gimana? Kalau diabaikan ya, kalau dilihat dari strata sekarang aja, menurut survei tahun 2020 akhir aja, itu apa ya, penyumbang angka kematian dari bunuh diri aja itu paling banyak dari remaja. Dari remaja. Oke, baiklah. Nah, yang paling bisa diandalkan, anggaplah saya gitu misalkan ya, yang paling bisa saya andalkan untuk bisa keluar dari situ, kalau menurut Atar itu siapa? Yang paling bisa diandalkan ya? Diri sendiri sih sebenarnya. Diri sendiri, oke. Itu kayaknya paling make sense ya, gitu ya. Pertama sih ngatur mindset, itu paling utama. Oke. Kayak gitu ya. Jadi benar-benar kita ngandelin diri sendiri, karena ketika kita nggak bisa buka diri, mau orang nolong kayak apa, seprofesional apa, itu nggak bakalan mempan gitu ya. Oke, gitu aja. Ya, gitu sih kira-kira ya karyanya Atar yang coba dia sampaikan ke orang-orang lewat karyanya, yaitu Trigger Warning, dan bisa kalian lihat ya cuplikan-cuplikannya tadi, kurang lebih seperti itu. Dan jangan kemana-mana, setelah ini kita juga akan ada lagi siswa Mondialis 01 dengan karyanya. Jangan kemana-mana. Oke, kembali lagi di YouTube channelnya SMK Mondial, masih di hashtag The Last 1.0. Kali ini, kalau dari tadi kita ngomongin film kebanyakan ya. Nah, kali ini kita mau bahas satu yang unik nih, karena dia berbeda sendiri di Mondial gitu ya. Langsung aja kita sapa Rafael Amori Joseph. Apa kabar, Rafael? Oke, baiklah. Pada kesempatan ini kita mau bicarain tentang karya kamu nih soalnya nih gitu. Oke, karya kamu itu adalah apa ya? Komik. Oke, komik. Sebelum kita bahas nih, judul komiknya apa? Judul komik yang aku buat itu Arcanum namanya. Arcanum. Bisa cerita sedikit tentang Arcanum itu apa? Jadi Arcanum ini cerita tentang sci-fi action gitu deh, kayak science fiction action. Ceritanya tuh kayak tentang kayak alien gitu, jadi kayak ada beberapa orang yang ekspedisi ke satu tempat, ke satu planet gitu. Terus, nah sayangnya dia kayak bukan salah ngambil ya. Pas penelitian itu ternyata yang diteliti itu telur dari kayak penghuninya di sana gitu, jadi kayak aliennya gitu deh. Jadi ya terus mereka di-hunt gitu sampai nggak selamat. Yang selamat cuma satu doang gitu. Oke, baiklah. Referensi yang diambil, ada nggak referensi? Kamu ngambil referensi dari apa gitu kurang? Ya serial Alien sih, sama Alien Isolation gitu. Alien Isolation. Berarti ini happy ending atau bad ending? Sebenarnya bad ending sih. Bad ending. Kita udah bosan dengan happy ending ya, kurang lebih ya. Kita harus kasih masyarakat itu yang nggak, yang manis-manis aja hidup ini gitu ya, kurang lebih. Oke, baiklah. Ini kan komik ya, maksudnya kalau film kita udah jelas gitu, ada sutradara dan lain-lain, krunya mungkin ada beberapa gitu ya. Kalau komik, kamu kerjakannya dengan kru atau memang kamu kerjakan sendiri? Semua full ngerjain sendiri sih. Kerjain sendiri. Oke, baiklah. Bisa ceritain nggak prosesnya itu yang paling susah menurut kamu itu yang mana? Yang bagian gambar. bagian udah mulai gambar segala macam. Tunggu dulu ya. Kamu memutuskan akhirnya kamu memutuskan untuk membuat komik yang mana itu isinya gambar ya. Tapi ternyata gambar itu sendiri adalah sesuatu yang susah buat kamu. Tapi kamu berani ngambil itu. Kenapa? Karena gimana ya? Kayak pertama pengen nyoba experience gitu sendiri. Jadi kayak kan rata-rata aku kayak buat karya gitu udah rata-rata video, foto, desain ya kan. Nah, kali ini aku mau coba cari yang lain gitu biar pas dimasukin portofolio tuh jadi kayak lebih berwarna gitu. Nggak cuma video, foto gitu. Jadi ada gambarnya ya. Walau aku tahu gitu kayak batasan aku sebenarnya bukan di gambar, karena gambar aku juga jelek gitu. Jadi belum pernah nih ya mimpi mau bikin komik aja belum pernah gitu ya. Jadi gitu. Jadi sesulit itu pun, maksudnya meskipun kamu tahu itu sulit, kamu tetap pilih yang itu ya, demi portfolio yang bermacam-macam gitu. Ya betul, sama coba experience aja gitu. Oke, baiklah. Oke,
sekarang kita bahas karakter nih ya. Arcanum itu sendiri. Nah, ini tadi kita udah lihat Arcanum itu makhluk luar angkasa ya. Arcanum makhluk luar angkasa yang jadi main villain bisa dibilang gitu ya. Yang jadi main villain gitu ya. Nah, inspirasinya itu sendiri dari mana sih? Kayak Arcanum itu namanya itu artinya apa? Dapat dari mana? Kemudian kok bisa begitu bentuknya, itu bisa diceritain nggak? Oh, kalau Arcanum sendiri itu kan aku ngambil dari kayak bahasa Latin gitu. Itu Arcanum tuh artinya kayak makhluk asing gitu. Kalau ditranslate ke bahasa Indonesia, bahasa Inggris lah kayak. Terus untuk karakternya sendiri, aku karena nggak mau coba kayak mirip-mirip kayak yang udah ada gitu, misalnya kayak makhluknya nggak aneh gitu. Jadi aku kayak bikinnya sedikit mirip manusia gitu. Tapi berbadannya lebih besar dan lebih kayak Hulk lah pokoknya bentuknya. Oke, baiklah. Pokoknya gede, menakutkan dan superior dan lain-lain gitu ya. Oke, baiklah. Bagaimana dengan karakter? Kita punya karakter kan ada 1, 2, 3 ya. 1 Captain Lian, 2 Brown, dan ketiga adalah sabar. Oke. Depan muka ini marker. Oke. Di mana Kapten Lian adalah kapten ekspedisi, kemudian Brown itu adalah teknisi arsenal dan pesawat dan lain-lain, dan Marker itu adalah saintisnya gitu ya. Baiklah. 3 ini gitu ya. Nah, ada yang kamu bisa ceritakan nggak tentang karakter-karakter tersebut? Kita pilih satu deh. Misalkan yang menurut saya tadi saya lihat yang paling menarik itu adalah Brown-nya. Gimana ya? Jadi pembuatan sebenarnya nih komik yang ini tuh buatnya tuh udah dari lama gitu. Aku ngambil komik ini ceritanya tuh udah dari itu cerita buatan aku pas SD gitu. Nah, Brown ini kok nggak salah aku nonton film I Am Legend yang I Am Legendnya Will Smith. Kesimpulannya bikin komik gampang atau susah? Untuk pemula kayak aku susah banget. Cuma kalau udah ada basic gambar harusnya sih agak sedikit gampang lah. Oke, tapi kalau kamu dikasih kesempatan lagi untuk bikin komik, kamu mau ambil atau enggak? Kayaknya enggak. Kayaknya enggak. Kamu have fun nggak bikinnya? Awal-awal have fun banget sampai pertengahan lah. Terus pertengahan ke akhir tuh udah pusing. Udah pusing banget ya. Kok begini terus gitu ya? Kok gimana? Salah terus, hapus. Iya. Walaupun di Photoshop tapi kan tetap aja capek gitu kan. Kayak aduh, nih nggak bener-bener gitu. Oke, ini dia. Itu dia ya guys ya, curhatan dari seorang Rafael Amori Joseph ya tentang bikin komik tuh kayak gimana. Dan kita udah lihat tadi karyanya seperti apa. Dan jangan kemana-mana, masih ada satu lagi karya siswa yang mana dia juga adalah Mondial 01 setelah yang satu ini. Jangan kemana-mana.
Aduh, nanti lihat aja di Instagramnya Naira ya. Iya, Nat. Jangan lupa ya. Oke, ya. Berdoa jangan lupa. Oke, dah. Kita beralih ke informasi selanjutnya. Berdasarkan data yang dihimpun oleh Satuan Tugas Penanganan COVID-19 per hari ini, 10 September 2020, penambahan kasus COVID-19 di Indonesia menjadi yang terbanyak sejak pertama kali dilaporkan. Terdapat penambahan kasus sebanyak 3.861 kasus, sehingga total kasus COVID-19 di Indonesia adalah sebanyak 207.203 kasus. Kemudian penambahan kasus sembuh sebanyak 2.310 pasien.
Oke, balik lagi bersama kita di YouTube channel SMK Mondial, masih di hashtag #TheLaste 1.0. Kita tadi baru aja nonton salah satu film dari siswa kita yang judulnya Social Lie, dan langsung aja kita ketemu nih sama kreatornya, yaitu Aloysius Angga Revi Arnanda. Apa kabar Angga? Baik. Oke, tadi kan kita udah nonton ya. Sebenarnya pemirsa atau yang nonton itu udah bisa menyimpulkan ya tentang apa sih film Social Lie ini. Tapi dari kacamatanya sang sutradara ini sebenarnya apa sih yang mau disampaikan ke masyarakat? Kalau bisa dibilang ini film udah banyak dari jalan ceritanya, alur ceritanya. Sebenarnya kalau dicari di sosial platform manapun udah banyak ketemu yang pasti ketemu. Cuman belakangan ini saya lihat mungkin emang semakin sosial media banyak yang make, dan saya lihat orang kayak kurang aja gitu, kayak semakin banyak dan lupa akan diri mereka sendiri di sosial media. Jadi dalam artian di dunia nyatanya mereka lupa. Iya, dia membohongkan dirinya sendiri di sosial media yang sebenarnya terjadi apa, tapi yang mereka post itu apa. Jadi pengen ngingetin aja, kayak harus ngejalanin apa yang udah kita punya aja. Karena di sini ada yang di dalam tanda kutip lie alias kebohongannya ya gitu ya. Oke, baiklah. Kalau dari kacamata Angga sendiri, sudah serius apa sih maksudnya social lie ini di tengah-tengah masyarakat khususnya remaja nih? Menurut saya sih udah parah banget. Udah parah. Mulai dari anak kecil aja, bahkan saya jalan di mana misalnya pengen pulang ke rumah atau melihat ya lewat gang kecil, melihat banyak anak kecil gitu, kayak udah banyak banget yang main sosial media gitu. Dari mulai bahasanya yang udah nggak senonoh gitu loh. Dari kan itu kan pasti udah dari sosial media kan. Oke. Jadi itu mungkin dampak dari dari social lie tersebut. Tapi mungkin nggak sih itu adalah sebagai pelampiasan dari apa yang mereka nggak dapat di dunia nyata? Dan apakah itu hal yang baik? Maksudnya kan semua orang butuh pelampiasan kan. Saya di dunia nyata nggak dapat sesuatu yang saya pengenin, akhirnya saya coba framing diri saya sendiri di sosial media bahwa saya di orang yang seperti ini gitu. Nah, tapi itu sehat atau nggak sih sebenarnya? Itu dari pandangan orang masing-masing. Tapi menurut saya ya, sosial media itu bagus untuk dipelajari. Karena kadang kan kita ini hidup di zaman yang berbeda dari orang tua kita. Orang tua kita nggak bisa ngikutin zamannya kita, dan mungkin ya sosial media jawabannya. Jadi kita bisa mencari apa yang kita nggak tahu, dan orang kita nggak tahu ya jawabannya sosial media. Jadi kita tahu lebih dari sosial media. Oke, baiklah. Ini ngomongin social lie lagi ya maksudnya. Sosial media. Angga sendiri sebagai pengguna sosial media gitu ya, bagaimana Anda menggunakan sosial media Anda sendiri di sehari-hari? Itu porsinya semana? Jarang nongol kah? Tipikal yang jarang nongol kah? Atau sering post atau gimana? Saya jarang nongol. Jarang. Oke, baiklah. Pernah sering? Dulu pernah, sering banget, benar-benar sering banget. Oke, perbedaannya apa? Maksudnya lebih baik mana? Lebih sehat yang mana menurut Lebih Anda? sehat yang sekarang sih. Oh, begitu. Karena lebih produktif aja sih. Lebih produktif aja. Oh, maksudnya begini ya, kalau dibilang lebih produktif dalam artian sosial media itu bisa mengalihkan kita dari produktivitas, apakah seperti itu? Sangat. Karena dulu saya sendiri udah banyak bermain sosial media, banyak bermain game juga sih, lebih ke itu. Jadi kayak kehidupan saya di dunia nyata kayak lupa makan, lupa waktu, itu lepas dari otak semua. Jadi kayak lebih bebas aja sih sekarang. Ada pesan yang mau disampaikan nggak buat orang-orang yang mayoritas semua menggunakan sosial media? Ada pesan yang mau disampaikan? Nah kan di sini jelas dari filmnya ada pesannya ya gitu ya. Oke, sekarang say it out loud, pesan dari Angga untuk pengguna sosial media itu bijaknya seperti apa sih? Ya, sosial media itu bisa menangkap semua apa yang lu posting. Jadi mendingan berhati-hatilah dengan memposting sesuatu, walaupun itu tentang berita maupun itu kan kadang ada banyak yang bohong gitu loh, berita yang belum tentu fix banget itu gitu loh. Jadi kayak berhati-hatilah buat ngepost sesuatu gitu. Sekarang kita lanjut ke teknis nih. Social lie itu dibikin dengan berapa kru? Enggak.
Kalau dibilang kru, saya berjuang sendiri sih. Sendiri dalam artian sutradara. Kamu juga? Saya yang ngatur semuanya, dari DOP, sutradara, semua yang ngancang saya. Cuman ada satu orang yang ngebantu saya dalam musik scoring. Oh gitu, oke. Berarti selain musik scoring itu kamu kerjain itu sendiri ya, kurang lebih. Oke, baiklah. Terus kendala kamu yang paling susah dalam pembuatan Social Lie ini di bagian mana sih kira-kira? Selain musik scoring ya. Ya itu aja sih menurut saya, musik scoring aja sih. Musik scoring aja, jadi sisanya nggak ada kendala sama sekali? Ada, mungkin kendala dengan aktornya. Mungkin kadang aktor yang nggak bisa, dan waktu itu saya juga pas nge-record dia juga ada kerjaan, jadi kayak sayanya udah siap, kadang aktor yang masih belum. Oke, jadi jadwal lah ya gitu di sela-sela pekerjaan gitu ya. Oke, baiklah. Nah, singkat cerita, bikin film gitu ya. Menurut kamu susah atau gampang? Ini sendiri loh, gitu ya. Kalau untuk film yang berkepanjangan gitu ya, mungkin ya susah untuk diatur sendiri. Tapi mungkin short film, menurut saya dia agak-agak susah dan agak-agak gampang juga, nggak terlalu susah juga. Tapi bisa dilakukan ya, dalam artian sendiri pun kita tidak kamu nggak terbatas, akhirnya jadi gitu maksudnya gitu ya. Oke, gitu aja sih guys ya. Ini adalah bincang-bincang singkat kita dengan Aloysius Angga tentang Social Lie, dan itu menjadi penutup penayangan karya Mondialis 01 di #TheLast1.0. Terima kasih sudah menyaksikan. Sampai jumpa lagi tahun depan. Bye bye.